Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Zakia Ramayani alias Kia Palu. Dan kali ini Kia nggak sendirian karena Kia hadirkan. Kia sekarang ditemenin sama Dokter Irfan Ananto. Assalamualaikum dok. Salam Kia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau dokter bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik ini baik dalam, tapi kalau tidak usah ditanya sih, semua pasti tahu para tim medis ini pastinya lagi apa ya? Lagi kelelahan ya? Kelelahannya tidak juga, waspadanya yang lebih banyak. Oh, ada rasa was-was? Ya, was-was sekali melihat ini isu yang sekarang ada kan, nyatanya betul-betul terpampang di hadapan kita. Beginilah sedangkan kita yang biasa ya. Masyarakat biasa kalau keluar kan parno ini, udah mikir jangan-jangan di luar ketemu ini. Ini kalau dokter ketemunya benar-benar sakit. Iya, pasti dia kalau datang ke tempat fasilitas kesehatan pasti dengan keluhan kan? Itu perasaan tidak takut tertular, takut pas pulang ketemu keluarga. Gimana ya? Kan begini, profesi kesehatan itu merupakan profesi yang dikatakan profesi berarti dia ada norma dan aturan yang diikuti. Sebelum menjadi seorang dokter kan kita sudah semuanya disumpah. Sumpah itu yang kita pegang. Ya makanya itu yang digunakan sampai saat ini untuk menguatkan diri. Jadi kalau lagi down ingat ke sumpah lagi berarti dok ya? Ya, sumpah Hippocrates. Berat juga ya. Untung saya tidak jadi dokter. Dulu saya hampir mau dokter loh. Tapi kan awalnya kan dokter bukan jadi dokter. Kita kan sama-sama kuliah. Iya ya. Kita dulu bersimpangan jalur ya. Simpangan ketua angkatan loh. Satu angkatan marah loh. Iya. Sekarang tidak ada pengganti ketua angkatan. Itu masalah lalu itu. Masalah ya. Walaupun sudah berbeda jalan. 2 orang yang berkhianat. Ada 2 orang. Kenapa berkhianat? Berkhianat sih. 3 orang ya 3. Nita. Saat kamu. Ya. Gimana? Tapi bersyukur sih akhirnya ada temanku dokter dan sekarang saya bisa tanya-tanya kan. Ya saya tidak ditanyakan mengenai panjang dan ukuran bahan fisik bangunan kan. Oh iya. Pusing itu dok. Pusing itu ya. Makanya sekarang saya off juga. Saking pusingnya off. Sekarang di mana nih posisi? Sekarang posisi di Kabupaten Donggala, Kecamatan Balukang, Puskesmas Balukang. Ini tinggal di puskesmas atau di mana? Ya, sudah tinggal di puskesmas. Saya di sini sudah hampir sebulan, belum pulang Palu ini. Berarti dokter harus standby 24 jam dong di puskesmas. Ya, begitulah. Walaupun dengan keadaan seperti ini, tentu mengerti itu. Ada keluarga juga ditinggal. Keluarga pun juga tugas. Keluarga pun juga tugas. Di sana pun punya beban yang sama dengan saya. Kalau istri di mana tugasnya? Istri di Puskesmas Tompe. Oh ya, bisa ya tidak terlalu jauh ya. Dari situ ke Tompe berapa ya? Sekitar hampir 150-an kayaknya. Jadi kalau kangen-kangen bisa lah ya. Cuma masalahnya kita tidak boleh berkeliaran Ibu. Iya, tidak boleh ya, harus standby. Kalau di puskesmas itu berapa orang dokter yang standby di puskesmas? Selain dokter Irfan. Di sini ada dokter Nita, itu yang disebutkan tadi si pengkhianat. Statusnya dokter Nita ternyata satu tempat ya. Iya. Ampun. Jadi di sini mantan pengkhianat ya. Dokter Nita cuma berdua aja nih, dok. Ya. Ada bidan atau? Ya, personilnya hampir seluruhnya sekitar 50-an di sini. Petugas kesehatan. Banyak juga ya.
Tapi kan yang standby dokternya 2. Kadang-kadang kami ganti-gantian shift-shiftan. Kemarin dokter Nita habis pulang, saya menunggu kesempatan lagi mau balik. Oh gitu. Ganti-gantian. Luar biasa ya jadi dokter, apalagi kondisi sekarang ya. Semangat Dokter Irfan. Terima kasih Kia. Oke, jadi saya mau tanya kondisi di sana untuk di tempatnya Dokter Irfan. Ya kita lebih ke COVID-19 dulu ya. Oke. Apakah ada yang positif atau ODP, PDP atau bagaimana nih? Untuk saat ini PDP di tempat kami belum ada. Belum ada ya. Tapi kalau ODP dengan OTG, OTG-nya ada sekitar 50-an dari surat edaran pemerintah bahwa dilakukan waspada dengan COVID sekitar 2-3 bulan yang lalu. Itu sudah hampir 50-an yang terdata dan didata yang melaporkan diri. Itu ada sekitar 50-an. Yang saat ini untuk ODP di sini baru Kang belum ada juga. Belum ada. Kalau yang ODP kami belum bisa lakukan klarifikasi lebih pasti. Kayaknya mungkin ada karena ini sekarang kecenderungan masyarakat untuk menyembunyikan keluhan dan menyembunyikan familinya yang dari luar sekarang di sini. Rata-rata ini ya takut ya untuk terus terang. Kan di sini Kia ada namanya itu jalur penyeberangan di Pangala Siang, di Tonggolo Bibi. Itu mereka jalur penyeberangan antara Kalimantan dengan Sulawesi. Jalur penyeberangan itu kebanyakan mereka-mereka yang bekerja di Kalimantan dan itu bersifatnya ilegal. Nah, kadang-kadang mereka tidak terdata di sana. Jadi inisiatif dari aparat desa dan kadang-kadang ada juga yang melaporkan secara mandiri. Waduh, itu masih beraktivitas dong ya dari Kalimantan ke sini? Masih. Waduh. Itu sehari bisa 1 kapal yang turun. Masih aktif sama sekali. Tidak ada pemeriksaan di sana ya, tim medis atau dari pihak aparat tidak ada yang memeriksa, tidak ada ya? Untuk itu sampai saat ini kan itu koordinasi antara kepolisian dengan perhubungan ya kan. Sampai saat ini di sana itu masih bebas, masih los, dan koordinasi ke kami juga tidak ada. Jadi kami biasanya sudah dapat terima laporan baru kami kunjungi ke rumah pasien. Dan terbatas juga ya karena di sana kan dokter cuma berdua ya. Ya kalau itu kawasannya dijangkau berapa banyak tuh? Berapa luasnya? Kalau di sini luas ya lumayan sih, ribuan. Tapi kan masalahnya ribuan penduduk ya. Cuma masalahnya kan untuk 2 dokter satu puskesmas itu sudah termasuk lebih baik lah. Tapi kan yang ini yang penting, yang pendataannya ini ya. Karena kan diharapkan dengan adanya orang baru, apalagi dia baru datang, itu kan kita harus mendata pendataannya itu yang jelas. Karena jangan sampai nanti ketika dia ada ternyata pernah terpapar atau dari wilayah yang terkena dampak red zone atau yang pernah terkena transmisi lokal. Nah, itu yang harus benar-benar diawasi. Jangan sampai ada klinis, berarti nanti kita langsung masukkan kriteria ODP. Ya memang aturannya sekarang kalau dari red zone harus karantina dulu ya dok ya? Bukan karantina dulu. Dia semua orang yang datang bukan hanya dari red zone saja, yang datang bukan dari tempat situ, untuk saat ini harus dikarantina dulu. Apalagi yang dia memang apalagi dia memang datang dari wilayah dengan red zone, pasti dia harus dikarantina. Oke dok, kita sudah kedatangan tamu yang lain nih. Halo Heru.
Halo. Coba dia langsung. Oke. Dari tadi ditunggu ya. Mhm. Halo Heru. Halo. Bagaimana kabarnya Heru di Palu? Di Palu normal. Normal. Perasaan Di sana Palu. masih ramai? Masih ramai atau sunyi senyap jalanannya? Bagaimana? Kalau jalan kurang tahu, kan saya di rumah. Terakhir keluar kapan, Pak? Tidak pernah keluar ya? Tidak pernah. Ya. Ya, tapi dia ini bagus loh Pak Irfan, Dokter Irfan, dia ini sangat patuh. Disuruh 14 di rumah, dia 1 tahun di rumah. Ya, bisa dimengerti. Oke, Dokter Irfan lanjut ya. Berarti tadi 50 orang yang masih terdaftar. 50-an. 50-an. Dan total. Kemungkinan pun masih bertambah ya. Mesti bertambah. Tapi kan dari 50-an itu sudah ada selesai karantina 14 hari. Oh iya. Nah, kan itu yang dari 2 bulan yang lalu datanya dikumpulkan sama sekitar 50-an. Oke, berarti kalau dia sudah 14 hari ya. Tidak ada gejala apapun, tidak ada keluhan juga, berarti nyatakan aman ya. Aman. Nah, tapi kan itu juga amannya masih juga perlu kewaspadaan. Ya karena kan biasa tubuh orang beda-beda ya. Karena dia kadang tidak bergejala. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Makanya dari itu COVID-19 itu dia merupakan turunan SARS, virus dari keturunan virus SARS, COVID-19 biasanya disebut dengan coronavirus. Jadi dia masih satu keluarga dengan yang pernah kita dengar dulu, flu babi, flu unta, flu anjing, flu burung ya. Flu burung juga. Itu. Jadi itu masih satu artinya mereka masih satu kelompok lah. Nah, COVID ini dia sudah melakukan mutasi dan mereka mampu melakukan mutasi dengan cepat dari tubuh manusia. Dan inangnya itu adalah tubuh manusia. Seperti itu. Jadi kalau umpamanya usia orang-orang yang usia di antara 20 sampai 50 tahun dengan tanda petik tidak ada memiliki faktor risiko penyakit kronik, gula, tekanan darah, tumor atau infeksi, dia pasti kebanyakan tidak bergejala. Di Indonesia sendiri angka kematian dengan positif COVID itu paling muda itu umur 11 tahun, tapi yang kemarin seperti